Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indira Fitriani, NPM 22082600061. Di sini saya akan remedial block growth and development dan membawakan mind map saya yang berjudul stunting. Baik, saya akan mulai dari definisi stunting, yaitu stunting ini yaitu masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama. Yang dikatakan stunting itu jika status gizi pada anak menurut tinggi badan per umur dengan hasil nilai Z-score berdasarkan kurva WHO yang didapatkan minus 2 standar deviasi. Nah, adapun etiologi atau penyebab dari stunting ini, yang pertama masih terbatasnya layanan kesehatan termasuk antenatal care, postnatal care, dan juga kurangnya pembelajaran dini yang berkualitas. Nah, yang kedua itu kurangnya akses air bersih dan juga sanitasi. Yang ketiga kurangnya akses rumah tangga atau keluarga ke makanan bergizi disebabkan karena mahalnya makanan bergizi. Setelah itu yang terakhir praktek pengasuh yang kurang baik. Itu disebabkan karena pengetahuan kesehatan ibu pada masa kehamilan dan juga setelah melahirkan itu kurang. Jadi karena adanya kurangnya pengetahuan ibu, itu akan menyebabkan bayi tidak menerima ASI eksklusif dan juga makanan pendamping ASI yang mencukupi. Nah, setelah itu ada pun tanda dan gejala dari stunting ini. Yang pertama ada pertumbuhannya terhambat, tinggi badan anak lebih pendek dari teman seusianya. Setelah itu yang kedua ada penundaan perkembangan, yaitu keterlambatan perkembangan fisik dan motorik pada anak. Setelah itu yang ketiga ada penurunan fungsi kognitif, yaitu kesulitan belajar pada anak. Setelah itu yang keempat ada sistem kekebalan tubuhnya lemah, akan menyebabkan infeksi dan juga adanya seringnya timbulnya penyakit pada anak. Setelah itu yang kelima ada wajah tampak lebih muda pada anak dan juga kekurangan gizi kronis dan juga anemia. Kekurangan gizi akan menyebabkan berat badannya kurang dan juga anemia karena kurangnya zat besi. Itu akan menyebabkan gejala lemah, pucat, dan juga cepat lelah pada anak. Nah, penilaian status gizi pada stunting. Status gizi ini pada anak usia 1-5 tahun itu akan diberikan nutrisi yang lebih banyak dikarenakan pada usia ini anak dalam masa keemasannya, di mana terjadinya proses perkembangan fisik dan juga mentalnya. Nah, maka dari itu sangat penting pemberian nutrisi yang lebih banyak dan juga cukup pada anak usia 1-5 tahun. Nah, penilaian dari status gizi ini akan diukur dengan pengukuran antropometri berdasarkan dari kurva WHO. Adapun contoh foto dari kurva WHO di foto ini yaitu tinggi menurut umur pada laki-laki di usia anak baru lahir dan juga sampai 5 tahun. Nah, penilaian status gizi ini berdasarkan kurva WHO didapatkan berat badan menurut umur itu akan dibagi lagi seperti adanya gizi anak, apakah overweight, obesitas ataupun underweight. Nah, setelah itu adapun tinggi badan menurut umur itu ini adalah penentuan dari stunting. Nah, jika hasilnya minus 2 standar deviasi itu sudah dikatakan dengan stunting, dan jika minus 3 standar deviasi dikatakan dengan stunting berat. Nah, yang terakhir ada berat badan menurut tinggi badan itu didapatkan hasil adanya gizi kurang ataupun gizi buruk. Nah, setelah itu dampak dari stunting ini
terbagi dua, ada yang jangka pendek dan juga jangka panjang. Nah, jangka pendeknya itu yang pertama terganggunya perkembangan otak, terganggunya perubahan fisik dan juga kecerdasan pada anak, dan juga adanya gangguan metabolisme tubuh. Dan jangka panjangnya yaitu adanya risiko obesitas, mudah sakit, disabilitas pada usia tua, dan juga kualitas kerja yang kurang baik. Nah, adapun pencegahan dari stunting ini kita sebut dengan ABCDE. Nah, yang A yaitu aktif minum tablet tambah darah, yaitu konsumsi tablet tambah darah pada ibu hamil, 1 tablet setiap hari, dan minimal 90 tablet selama kehamilan konsumsinya. Yang B, adapun bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. Yang C, cukupi konsumsi protein hewani. Setelah itu yang D, datang ke posyandu setiap bulan. Pada anak dilakukan pemantauan pertumbuhan seperti timbang dan ukur dan perkembangan, dan juga melihat perkembangan anak juga, serta imunisasi ke posyandu setiap bulan. Nah, yang E yaitu eksklusif ASI 6 bulan. Nah, pada anak itu selama 6 bulan sampai 2 tahun diberikan ASI. Nah, dilanjutkan makanan pendamping ASI di atas di anak di atas 6 bulan. Baik, sekian dari penjelasan mind map saya. Maaf jika ada salah kata, kepada Allah saya mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.